saya Samir. Nama saya Muhammad Fabilan. Halo, aku Nadila. Halo, saya Revo. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih apa itu masa transisi 1966 sampai 1967? Jadi, masa transisi 1966 sampai 1967 adalah periode penting dalam sejarah Indonesia yang melibatkan perubahan politik yang signifikan dan transisi kekuasaan dari berakhirnya pemerintahan Presiden Soekarno dan dimulainya pemerintahan Jenderal Soeharto. Kira-kira ada peristiwa penting apa yang terjadi ketika masa transisi ini? Yang pertama ada aksi-aksi Tritura. Adanya peristiwa G30 SPKI menyebabkan berakhirnya kekuasaan Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI. Peristiwa tersebut menimbulkan kemarahan rakyat, keadaan politik, keamanan negara, dan keadaan perekonomian semakin kacau hingga inflasi mencapai 600%. Lalu adanya aksi tuntutan menyelesaikan yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI. Gerakan tersebut dipelopori Kesatuan Aksi Pemuda-Pemuda, Mahasiswa dan Pelajar KPPI, KMI, KAPI, lalu muncul KABI Buruh, KASI Sarjana, KAWI Wanita, KAGI Guru, dan lain-lain. Pada 26 Oktober 1965 membulatkan barisan dalam Front Pancasila. Setelah lahirnya Front Pancasila, gelombang demonstrasi semakin meluas. Perasaan tidak puas mendorong para pemuda dan mahasiswa mencetuskan Trituntutan Hati Nurani Rakyat, atau yang biasa kita kenal Tritura. Pada 12 Januari 1966, kami KAPPI dan Kesatuan Aksi Front Pancasila mendatangi DPR GR untuk mengajukan 3 buah tuntutan. Yang pertama, pembubaran PKI. Yang kedua, pembersihan kabinet dari unsur G30 SPKI. Yang ketiga, penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Namun tuntutan tersebut tidak dipenuhi Soekarno dan dia mengadakan perubahan kabinet Dwi Kora menjadi kabinet 100 menteri. Namun di dalamnya masih ada tokoh-tokoh yang terlibat G30 SPKI. Pada saat pelantikan kabinet 100 menteri tanggal 24 Februari 1966, para mahasiswa melakukan aksi demonstrasi yang menyebabkan gugurnya seorang mahasiswa UI. Sebagai akibat dari aksi itu, tanggal 25 Februari 1966, kami dibubarkan. Ada surat perintah 11 Maret. Supersemar berisi pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Mandat itu kemudian dikenal sebagai surat perintah 11 Maret. Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Tindakan pertama yang dilakukan Soeharto setelah menerima surat perintah tersebut adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi masanya yang bermaung berlindung ataupun seasas dengan di seluruhnya Indonesia. Terhitung sejak tanggal 12 Maret 1966, pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat. Karena dengan demikian salah satu di antara Tritura telah dilaksanakan. Letjen Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah. Tindakan berikutnya berdasarkan Supersemar adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30 SPKI ataupun dianggap memperlihatkan itikat tidak baik dalam penyelesaian masalah itu. Demi lancarnya tugas pemerintah, Letjen Soeharto mengangkat 5 orang menteri koordinator ad interim yang menjadi presidium kabinet. Nah, next kita masuk ke dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan.
Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namun pamor kian menurun, sedangkan Soeharto semakin populer setelah mendapat surat perintah 11 Maret dan membubarkan PKI. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya konflik antara pendukung Soekarno dengan Soeharto. Guna menyelesaikan hal tersebut, maka salah seorang sahabat Soekarno, Mr. Hardy, menemui Soekarno dan memohon untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara. Mr. Hardy menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS menyatakan nonaktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Presiden Soekarno menyetujui saran Mr. Hardy. Untuk itu disusunlah surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang surat perintah 11 Maret 1966. Lalu, Letnan Jenderal Soeharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan atau menyerahkan kekuasaan kepada pengemban surat perintah 11 Maret 1966. Awalnya Soekarno tidak berkenan, namun akhirnya ia melunak. Ia memerintahkan agar Soeharto beserta Panglima Angkatan berkumpul di Bogor pada Minggu tanggal 19 Februari 1967. Presiden menyetujui draft yang dibuat, dan pada tanggal 20 Februari draft surat itu ditandatangani oleh Presiden. Ia meminta agar diumumkan pada Rabu tanggal 22 Februari 1967. Tepat pada pukul 19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya. Pada tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS, Jenderal Abdul Haris Nasution. Setelah setahun menjadi pejabat presiden, Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 1968. Terjadinya stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Kedudukan Soekarno semakin kuat setelah pada tanggal 27 Maret 1968 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru dalam stabilitas untuk politik dan rehabilitasi dari ekonomi. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru mulai menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh sidang MPRS tahun-tahun sebelumnya, seperti stabilitas politik keamanan TAP MPRS nomor 9 tahun 1966, stabilitas ekonomi TAP MPRS nomor 23 tahun 1966, dan pemilihan umum TAP MPRS nomor 11 tahun 1966. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun, repelita, dan pemilihan umum atau pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan repelita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengkikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat ataupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Selanjutnya ada stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis. Melalui ideologi Pancasila dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional. Keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada acara hari ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 1974.
Pada masa Orde Baru ini diselenggarakan penataan P4. Tujuannya adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Dengan melalui penegasan tersebut, maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Nah, yang terakhir ada penerapan dui fungsi ABRI. Sedikit lagi nih, yuk semangat! Konsep dui fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya memikul tugas tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia baik di bidang HAMKA negara maupun di bidang sejarah bangsa dan rangka menciptakan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang Hankam namun juga non-Hankam. Dui fungsi ABRI seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Dalam pelaksanaannya pada era Soeharto, fungsi utama ABRI sebagai kekuatan militer Indonesia memang tidak dapat dikesampingkan. Namun pada era ini, peran ABRI dalam bidang politik terlihat lebih signifikan seiring dengan diangkatnya Presiden Soeharto oleh MPRS pada tahun 1968. Yeay, akhirnya selesai juga pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian ya. Mohon maaf jika ada kesalahan.